Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku dengan YouTube channel Jejak Rosi. Saya berharap siang ini sahabat-sahabatku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, tiada kurang suatu apapun juga. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada siang ini sedang mencari rezeki, saya doakan semoga mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, dan rezeki yang barokah. Sedang bagi sahabat-sahabatku yang siang ini sedang mengalami sakit, saya doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan bagi sahabat-sahabatku yang siang ini sedang merayakan ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberikan kemurahan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan keberkahan di sisa usia kita. Siang ini saya sedang berada di kota Solo. Tepatnya saat ini saya sedang berada di Komplek Masjid Agung Surakarta. Kebetulan siang ini saya pengen sholat duhur di Masjid Agung Keraton Surakarta. Masjid Agung Surakarta Kauman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang masih berfungsi hingga sekarang, di mana masjid ini lokasinya berada di Kompleks Keraton Surakarta sebelah barat alun-alun utara. Berdirinya Masjid Agung Surakarta ini tidak lepas dari peristiwa pemindahan pusat kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745, terutama pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Pemindahan ini merupakan imbas dari peristiwa yang biasa kita kenal dengan peristiwa Geger Pecinan yang menyebabkan Keraton Kartasura mengalami kehancuran berat. Pembangunan masjid ini pun dilakukan bersamaan dengan pembangunan keraton baru di Surakarta. Dari prasasti yang ada di dinding luar ruang utama Masjid Agung Surakarta, diketahui bahwa masjid ini dibangun mulai tahun 1757 dan selesai diperkirakan pada tahun 1768. Di masa pemerintahan Pakubuwono IV terjadi penambahan mustaka berbentuk paku bumi di puncak atap masjid. Kemudian juga ada penggantian tiang juga dilakukan pada tahun 1791 dari tiang yang berbentuk persegi menjadi tiang berbentuk bulat.
Di masa Pakubuwono VII pada tahun 1850, serambi masjid diperluas dengan kolom-kolom bergaya Dorik dan lantai yang lebih rendah dari bangunan masjid utama. Kemudian pagar tembok keliling masjid kemudian dibangun di tahun 1858. Pada masa pemerintahan Pakubuwono X, sebuah menara dibangun di halaman masjid, di mana menara ini berfungsi untuk memudahkan penentuan waktu sholat. Kemudian juga dibangun pula adanya jam matahari. Selain itu, di tahun 1901 gapura utama diganti dengan gapura baru bergaya arsitektur Persia. Kolam air yang sebelumnya digunakan untuk bersuci diganti berbentuk pancuran atau kran. Kemudian penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintah Surakarta. Di area masjid dibangun perpustakaan, kantor pengelola, dan poliklinik. Di masa lalu, pengurus masjid merupakan anggota abdi dalam keraton, tapi kini hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton Surakarta Solo. Hingga saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta, di mana berbagai ritual keagamaan seperti Maulid Nabi masih dilaksanakan di Masjid Agung Keraton Surakarta. Bila kita lihat bangunan di dalam masjid atau di ruangan utama ini, semuanya terbuat dari bahan kayu jati pilihan, sehingga Masjid Agung Keraton Surakarta ini terlihat sangat indah, sangat kokoh, dan memiliki arsitektur Jawa yang sangat luar biasa indahnya. Selain itu juga dilengkapi dengan lampu-lampu kristal yang menerangi ruangan masjid ini, sehingga menambah nilai artistik dari Masjid Agung Keraton Surakarta. Masjid Agung Keraton Surakarta ini menjadi kiblat dari berbagai masjid yang ada di Pulau Jawa, sehingga bila kita datang di berbagai macam kota atau kabupaten di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, hampir semua masjid agung memiliki gaya arsitektur seperti Masjid Agung Keraton Surakarta ini. Semoga bangunan yang bersejarah ini terus dipelihara, terus difungsikan sebagai tempat syiar agama Islam yang ada di Surakarta. Mari sahabat-sahabatku, kita ikuti, kita lihat keindahan dan keunikan dari Masjid Agung Keraton Surakarta. Bagi sahabat-sahabatku yang kebetulan datang ke kota Solo, sekali waktu kita sempatkan untuk bisa datang, kemudian bisa menjalankan sholat di Masjid Agung Keraton Surakarta ini. Berdirinya Masjid Agung Keraton Surakarta ini tidak terlepas dari
adanya perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan yang kedua adalah Keraton Kasunanan Surakarta, di mana dengan adanya perjanjian Giyanti ini maka kebesaran Mataram Islam yang dibangun oleh Panembahan Senopati dengan raja yang masyhur yaitu pada zamannya Sultan Agung dengan siasat licik dari VOC, kerajaan Mataram Islam yang sangat besar akhirnya terbelah menjadi dua, yaitu Keraton Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Keraton Kasunanan Surakarta. Sebenarnya sangat disayangkan sebuah kerajaan Mataram Islam yang begitu agung akhirnya tercerai-berai menjadi dua kerajaan yang semakin hari semakin menurun pamor dari kedua kerajaan ini. Semoga kedepannya pelajaran terpenting dari terbelahnya Mataram Islam menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mari sahabat-sahabatku yang kebetulan datang dan berkunjung di kota Solo, kita sempatkan untuk bisa sholat di Masjid Agung Keraton Surakarta.